MCA Masjid Al-Hidayah sampai akhirat kita masuk hamba Allah yang dimuliakan. Insya Allah juga rawuh panjenengan semua hadir kita di majelis yang baik, majelis yang mulia. Ini bagian dari usaha ikhtiar kita dalam rangka mensyukuri nikmat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang banyaknya tidak terbilang, yang besarnya tidak terukur. Terlebih Abdul Nikmat iman wal Islam yang pagi ini masih bersemayam kuat di dalam relung jiwa kita, sehingga dengan penuh sukacita bahagia mana kita ringan badan melangkahkan kaki menuju kepada kebaikan-kebaikan yang diberitakan olehnya. Mari bersama kita syukuri dengan mengucapkan takbir kalau dirahkan setunggal dari tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, monggo sarang-sarang kita tunjukkan cinta dan rindu kita tresno sukan kita datang uswah junjungan idola panutan umat Islam sarangan dunia. Beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita lantunkan selawat setunggal dari tiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi doa mugi-mugi amal ibadah kita semua panjenengan sedaya dipun tampi lan pikantuk ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun baik di wilayah ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, tidak kalah pentingnya ini doa kita mohonkan kepada Allah semoga dosa dan salah kita diampunkan, dibersihkan, disucikan dan dihilangkan. Ibu-ibu juga ada dosa tadi. Ada. Yang saya pikir ini semua lebat. Juga ada dosa betul. Dosa ini kecil apa sulit? Nah, salah satu di antara keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadir duduk di majelis ilmu kados ngeten iki sekali saja, maka dengan niat yang lurus dan hati yang ikhlas dosa-dosa kita sebanyak apapun dan sebesar apapun pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat dari setiap kebaikan yang kita lakukan harus dijaga, kebersihan hati juga harus dipelihara. Ikhlasnya harus sempurna dari awal sampai akhir. Doa selanjutnya semoga kita dilimpahi istiqomah. Istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar saben-saben kita nindakaken kebaikan itu saged rutin, saged ajeg, saged istiqomah. Bahkan semakin baik semakin meningkat. Ada pengajian Ahad pagi menika alhamdulillah Mas Ma'ruf tentang istiqomah ngilangin pulau yang iso-iso. Ini jujur walaupun tentang keadaan menuju ganjar kali Gusti Allah, ganjar dengan mutiara yang sangat indah yang namanya sakit. Nah, ini sakit kok lemes ora mari-mari ya alhamdulillah berarti kita terus norene kali pulau. Terus senut-senut ngaten niku ora mergo senut-senut iki ra dicek kita senut-senut iki kadang ra dulu kae iso senut. Bojone ayu ya senut iki nek bojo ayu terus awake sebagai suami rahasia atau wis langsung terus kumpulan bahasa wis setengah jam biasanya wis banding ora bali-bali biasanya ya senut kayak mandek nanti ngoten niku. Padahal sedang kumpulan. Ibu nggih punya suami gandeng ra nyemak kaya kula ngeten iki ya senut kita. Rondo biasanya jam 10 wis bali kok jam setengah 12 belum bali paling ini campur sebut turu neng campur. Waduh ada yang mau itu undang-undang ini ada betul lagi kata itu. Nah selanjutnya ini alhamdulillah ada 5 generasi penerus kader-kader kita ini, anak-anak kita yang luar biasa. Kita doakan semoga menjadi anak-anak yang soleh. Keturunan kita semua menjadi anak-anak yang hebat, ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli Quran, ahli sholat 5 waktu. Artinya senantiasa terkait di masjid. Kalau anak-anak turun kita sesuatu berarti apa baik. Artinya cemerkan yang masjid. Jadi dosen yang sergap sholat, jadi dokter yang hafal Al-Quran, jadi pengusaha yang ahli sholat, puasa sunnah dan seterusnya. Saya ngotot-ngotot itu yang insya Allah akan buat kita
sebagai orang tua itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ngaji yang terakhir syarat buah bisa suwe-suwe. Yang terakhir semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Ghazali menasihati kita semua tentang hebatnya keutamaan menghadiri majelis ilmu atau duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, atau bisa dikatakan membersamai orang-orang yang lebih ikhlas ibadahnya daripada kita, sing luwih istiqomah ketimbang awake dhewe, sing luwih sregep ketimbang awake dhewe, sing luwih apik ketimbang awake dhewe. Maka apa yang kita dapatkan di saat kita senantiasa berkunjung, bertemu, bersilaturahim dengan orang-orang yang baik tersebut, menurut Ibnu Qayyim, maka akan dihilangkan sifat syak. Syak itu ragu-ragu. Muncullah keyakinan bahwa setiap kebaikan-kebaikan, setiap perintah-perintah agama itu akan menenteramkan hati. Jadi awak dewi sering berjumpa dengan orang yang lebih baik daripada kita itu, sedikit demi sedikit akan tumbuh keyakinan. Jadi nular bahasa Jawa, nular itu ketularan. Nah ini positifnya ketularan saya terus budak-budak ini berkumpul dengan orang yang lebih bisa menjaga lisannya. Jadi ngendikan ini yang penting-penting baik. Lalu kan jangan beli lokal pecat, maka itu tetap gagal kita kan. Kok rasa bisa beliau kami kita ditabung dan bisa dari mana pun dari utara memang sudah sudah pulang kok sudah memang sama ayah iya memang sudah padahal jangan harus mancing-mancing itu terus dijawab nanti itu juga memang soal putih itu tugas kelompok kok saat ini lo boleh lantaran dapat apa yang bolanya abang duduk dulunya kok orang pedes sulit apa ya? Ya sampai tekan ya oke mah pedes suaranya jenengan. Ya itu lah. Kalau kita berjumpa dengan ibu yang wes paling dengan hati-hati dan sesuai dengan dia berpikir juga ya Allah, inilah yang disebut lisanul dzikri, lisan yang senantiasa ingat, lisan yang senantiasa berpikir, lisan senantiasa tidak akan berkata-kata kecuali berkata-kata yang baik. Ini ya awal-awalnya orang marahnya makan pakai dodol kita wah ini kaku lah bukan terus dulu kalau ini waktu berarti dan itu yang ternyata itu justru akan mengamankan diri kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Terus berjumpa dengan pas kumpulan jasa semua mbak jadikan kok esok antara jam 8 tekan jam 10 kok lamanya si tutupan, sedihnya si tutupan kita dirutangi kok yurang mbak alhamdulillah kita dengan si maksud tak omong-omong ke yurang apa dan keturunan ilang apa ya kok dari jam 8 tekan jam 10 kok lamanya si tutupan kan bapak harus tidak kantor lah iya untuk bapak harus didik maka ada tak tutup lamanya ngapain lah kayak mendorong suami harus bapak kok emangnya motornya macet dari itu mendorong dengan rupiah sholat duha. Ternyata ono tonggo sing omahe kuwi dari jam 8 tekan jam 10 tutupan. Boleh sholat duha. Sholat duha apa enggak? Sholat duha jam-jam ini kok. Lah iya. Nah, ini kita akan mendapat pelajaran dengan seseorang tetangga konco sing ahli sholat duha. Awak dhewe enggak terbiasa atau jarang sholat duha, terus dilale ketemu karo tonggo konco sing rutinitas sholat duhanya itu terjaga, suwe-suwe dari ketularan. Nah, sholat duha ini gunanya ngomong repot-repotnya kaya orang beli bagian dan itu. Nah, perasaan sak ragu-ragu itu kemudian hilang di saat kita mendengar keterangan bahwa 2 rakaat sholat duha yang kita lakukan dengan ikhlas, maka itu keutamaannya salah satunya sama dengan kita bersedekah 360 kali. Nah, padahal Rasulullah SAW menyunahkan, memerintahkan kita, mewajibkan kita bahkan setiap harinya itu kita bersedekah. Nah, dengan 2 rakaat itu kita sudah bisa mencukupi 360 kali kita bersedekah. Jadi setiap ruas-ruas
di tubuh kita itu wajib disedekahi, dan itu bisa dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, zikrullah itu juga bersedekah untuk diri kita sendiri. Mengingatkan teman sahabat, sen besok pengajian pagi, oh ya, pagi ngomong, sen isi sopo kita ikir makan, sepatang sasura, tahu deh, ngopo kita kayak jeblek, Pak Iso, alhamdulillah nih jadi Mas Makrab so datang, oh ya ini pucat ya sakit ya Pak Dunia ibu gitu. Nah seperti itu. Terus Mbak, gue lupa dari Bapak itu kan bisa kok mesti ngomong nih sampai datang ke orang kayak anakku, Masya Allah. Nah dengan informasi setiap kebaikan yang satu dengan yang lain berbeda-beda itu, maka sangat menguntungkan kita. Nah, makanya itu saya dimaksud menghilangkan sifat syak, ragu-ragu, maka tunggu yang